الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات، والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para asatidzah, para orang tua, guru-guru kita, Al-Habib Muhsin bin Salim Al-Haddad, Al-Habib Saleh bin Umar Al-Attas, Sayyid Naufal bin Umar Al-Attas, Sayyid Haidar bin Muhammad Al-Haddad, Al-Ustadz Ibnu Hajar, Al-Ustadz Fatah, Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Al-Ustadz Ansar, dan keluarga besar dari almarhum guru kita Al-Ustadz Hasan, yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat kebaikan-kebaikan dan berharap kepada Allah wajah-wajah kita yang hadir di tempat ini dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini sama-sama gembira terhadap kelahiran makhluk yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang dalil maulid kayaknya udah kenyang, udah sering. Lagi kayaknya nggak pakai dalil-dalil juga udah enak aja dah maulid sih, betul. Walau di sana kita tahu berapa banyak dalil, bahkan segudang dalil yang kita miliki daripada dalil-dalil maulid yang didapatkan oleh para ulama, yang dikeluarkan oleh para ulama. Walau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada maulid yang seperti kita lakukan ini, ya jelas karena mereka langsung dapat figurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, nggak ada perayaan maulid yang kita bikin kayak begini, iya jelas. Karena di rumah-rumah mereka hari-harinya selalu membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah-rumah mereka para salaf soleh dulu itu mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah Nabi sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Quran.
sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Walau tidak ada maulid yang model kayak kita sekarang, tapi luar biasa di rumah-rumah mereka dibicarakan kalau mau makan bagaimana Nabi Muhammad SAW makan. Mau tidur bagaimana tidurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berjalannya Rasul, bagaimana berbicaranya Rasul. Ini melekat ke hati mereka para anak-anak tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi setelah itu generasi terus berjalan. Islam terus berkembang. Maka perlu umat ini dikenalkan tentang sosok mulia dari Sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dari ulama salihin kepada orang-orang yang mereka ulama yang khusus, ulama-ulama yang istimewa. Allah ilhamkan mereka untuk bikin peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ahlu sunnah, selain kita punya dalil, yang jangan kita lupakan juga bahwa kita punya ulama-ulama khawas. Kita punya ulama khawas, punya ulama-ulama khusus yang punya jalur khusus kepada Sayyidina Muhammad. Ini yang jangan kita lupakan. Jadi ulama-ulama kita ini, ulama ahlus sunnah wal jamaah, selain ilmu zahirnya yang luar biasa, ilmu zahirnya yang hebat, dalil-dalilnya tentang Al-Quran dan tafsirnya, tentang hadis dan syarah-syarah penjelasannya, begitu juga tentang fikih dan lain-lainnya. Mereka juga hebat di dalam kedekatan kepada Sayyidina Muhammad. Hebat. Mereka selalu dapat petunjuk. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu itu pernah beliau mendapatkan ujian yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh raja di zaman itu, dipenjara ya sampai beliau dicambuk macam-macam deh. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nih jalur-jalur khusus ini. Ini yang gak sembarangan, yang hebat dimiliki oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasul berkata kepada Imam Syafi'i, Bashir Ahmad bin Hanbal bil jannah bi bala'in yusibuh. Kasih kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal dengan jaminan sorga karena ujian yang dideritanya. Nabi tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana keadaan umatnya. Beliau perhatiin. Enggak begitu saja Imam Ahmad bin Hanbal, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dan beliau perhatian. Sampai akhirnya Allah kasih beliau bebas daripada fitnah. Ini saya bicara seperti ini agar jangan kita ini terlalu dipusingin dengan dalil-dalil di zaman sekarang. Karena dalil ini macam-macam orang. Orang macam-macam, yang demen maulid emang udah ada dalilnya. Yang gak demen maulid bikin dalil juga dari Quran.
Bahkan orang-orang yang gak senang sama Islam, mereka juga bikin dalil dari Quran juga, ngejelek-jelekin Islam. Tapi dipotong-potong modelnya. Ini kalau orang-orang awam yang seperti ini bahaya. Makanya perlu kita pahamin, wahai kita masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, ini kita punya ulama-ulama khusus. Ini yang kita pegang. Ini yang kita jadikan panduan agar kita tidak tertipu. Kan banyak lisan-lisan manis tapi ternyata racun. Heboh. Masalah apa? Masalah nasab. Walaupun udah padem sih insya Allah. Ya. Heboh begini begitu begini begitu. Ya kalau kita punya panduan, kita punya guru, ulama-ulama yang punya sanad, ulama-ulama yang mereka punya guru yang mata hatinya dibuka oleh Allah, tenang. Gak pusing sama berita gitu-gituan. Kita punya ulama-ulama, kita punya sandaran-sandaran kita. Ulama-ulama di Betawi bagaimana dulu mereka para ulama. Begitu juga ulama-ulama kelas dunia bagaimana mereka terhadap sikap-sikap ini. Selesai. Apalagi gak sembarangan. Kita punya ulama khawas, punya ulama-ulama khusus yang mereka punya jalur langsung bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu an beliau mengatakan apabila saya ada keraguan, ada masalah di dalam hadis, maka beliau bisa tawasul apa semuanya, bisa beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang ada, ini jalurnya jalur khusus, artinya mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang istimewa, punya kedekatan kepada Allah, mereka punya kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat, banyak ibadah, maka dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan tentang maulid di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Ini kitab bicara tentang sejarah Nabi. Ada kira-kira 14 jilid ini kitab. Besar kitab ini. Di dalam kitab itu ada dinukil dari cerita orang soleh. Ini orang soleh. Dalam kitab itu dijelaskan dia mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mimpinya dia bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama, oleh para fuqaha merayakan hari kelahiranmu? Tuh ditanyain tuh. Dalam mimpi itu beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, apa tujuannya? Maka dijawab, tujuannya adalah karena gembira terhadap kelahiranmu. Gembira terhadap kelahiranmu. Maka subhanallah, dalam mimpi itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang bergembira kepadaku, aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan kabar gembira itu. Kita di sini kumpul karena gembira terhadap maulidnya Nabi, hari kelahirannya Nabi, kita gembira. Maka kabar gembira buat kita berarti siapa orang yang gembira kepada Rasul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam
bergembira kepada kita. Lagi nilainya juga beda. Kita gembira, Rasul gembira, kualitas gembira kita sama Rasul beda. Kalau beliau man sarrani faqad sarrallah. Beliau bersabda, siapa orang yang menggembirakan aku, maka berarti dia telah menggembirakan Allah, artinya telah mendatangkan keridhaan Allah. Tuh kualitasnya. Nah, ini di sini nih. Ini cerita-cerita kayak begini, ini kan bukan sembarangan. Walau kalau bicara tentang syariat, dalil secara zahir emang bukan dalil. Tapi ini cukup menggembirakan untuk ahlu sunnah wal jamaah yang tahu tentang hal-hal seperti ini. Itu kan gak sembarangan orang. Kalau yang namanya ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari orang yang soleh, emang benar kelihatan soleh. Maka beliau bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku di waktu tidurnya, berarti orang itu benar melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Tuh, kita repot dalil maulid ini itu, tuh lihat tuh ceritanya. Bahkan Abu Said Muhammad bin Adi al-Maliki, ya guru dari guru kita nih Habib Muhsin, ya, dan guru kita semua tentunya, beliau cerita tentang kakeknya Habib Abbas. Jadi Abu Said Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Jadi beliau kakeknya ini yaitu Sayyid Abbas pernah datang ke satu tempat. Di situ tempat lagi bikin maulid. Beliau datang duduk, ada satu orang tua nggak mau duduk. Dari awal maulid sampai akhir maulid diri terus. Sampai Sayyid Abbas heran, ayo tafadhol deh. Silakan, bahasa bebasnya kita. Ayo silakan deh duduk di sini. Enggak mau juga. Yang sampingnya bilang, biarin aja, dia ada ceritanya dia kalau begitu. Dia diri terus tuh, ada ceritanya. Singkat cerita, ini Sayyid Abbas nanya dah akhirnya sama orang ini, kenapa? Kenapa sebabnya? Akhirnya dia cerita, dulu dia ini pas lagi baca maulid, pas lagi ada perayaan baca maulid, dia hatinya nggak plong. Pas lagi giam diri, dia nggak diri. Kalau lagi maulid diri, dia nggak diri. Akhirnya subhanallah dia dapat hidayah. Tapi proses. Apa itu? Dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah datang, sahabat berdiri. Rasulullah datang, sahabat berdiri. Rasulullah deketin nih sahabat, berdiri. Ini yang tamu-tamu nih maksudnya. Didatengin sama Rasulullah, mereka berdiri. Pas giliran dia, Rasulullah bilang, kamu nggak bisa berdiri. Kamu nggak bisa berdiri. Bangun-bangun lumpuh. Bangun-bangun lumpuh. Berobat kemana-mana, kesana kesini kesana, udah nggak bisa, nggak sembuh. Akhirnya ada orang soleh, kalau bahasa kitanya orang pinter, bilang, ini sih namanya kayak begini nih, kualat nih, ya, dah, taubat deh yang bener.
Akhirnya orang ini bilang, dah kalau Allah sembuhkan saya dari lumpuh ini, maka saya meniatkan, menazarkan untuk hadir peringatan Maulid dari awal sampai akhir saya diri. Bukan pas giam aja, dari awal sampai akhir saya mau diri terus. Subhanallah, ketika dia nazar kayak begitu, malamnya dia ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali. Ceritanya sama. Beliau datang orang diri, beliau datang orang diri, beliau pas giliran dia baru beliau mengatakan, sekarang kamu bisa berdiri. Bangun-bangun diri udah normal. Sembuh, sehat. Akhirnya udah dia lakukan itu. Ini disaksikan. Cerita-cerita ini bukan cerita yang lama, enggak, ini banyak penyaksiannya. Makanya alhamdulillah, yang jangan kita lupakan, kita punya orang-orang khusus, ulama-ulama khusus yang mereka itu punya kedekatan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cirinya? Ntar pada ngaku-ngaku lagi. Repot juga kalau begitu. Betul. Udah ngaku-ngaku aja ntar. Bisa bahasa-bahasa apa tuh, macam-macam deh tuh. Ya. Repot kalau ngaku-ngaku. Apa cirinya? Ulama-ulama yang kayak begitu, itu cirinya tuh, di saat kita lagi ngejar-ngejar dunia, dia kabur dari dunia. Kita lagi ngejar-ngejar dunia, dia kabur. Di saat kita lagi ngumpulin dunia, dia lagi ngebuang-buangin dunia. Coba deh. Emang gampang. Emang gampang, itu pilihan Allah itu orang-orang kayak begitu. Diceritakan Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Ini Habib Hasan bin Soleh ini kakeknya Wan Sehan. Bukan kakek langsung. Kakek nggak tahu ke-6, nggak tahu ke-7-nya deh. Atas, pongkol. Itu Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar diceritakan kalau beliau punya duit di kantong itu kayak ada ular. Kayak ngantongin ular, nggak bisa ngantongin duit. Nggak bisa itu keluar terus. Nggak bisa beliau nyimpen. Bahkan beliau punya rutinitas selalu memberikan jamuan kepada orang-orang fakir miskin. Fakir miskin selalu diberikan jamuan. Kalau beliau lagi nggak ada, minjem duit. Minjem duit, ngasih buat bikin jamuan. Kan kalau kita pusing begituin. Duit lagi nipis saja ada yang minta, aduh marah-marah. Lagi nipis. Kalau beliau lagi nggak ada, ini bagaimana cari duit, minjem-minjem buat ngasih orang. Makanya banyak ulama-ulama kita ninggalin utang. Di antaranya Qutbul Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kakeknya Habib Hussein Luar Batang, kakek-kakeknya Al-Idrus pertama. Meninggalin utang. Ya bukan buat beliau. Orang datang, orang ini terus begitu modelnya. Nih ulama-ulama khawas. Kecintaan mereka benar-benar. Kenapa? Karena mereka melakukan itu ingin ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah meninggal masih baju perangnya masih digadein. Digadein belum ditebus. Begitu juga itu yang ulama-ulama yang kita ceritain tadi itu, yang memang benar dalam hatinya emang pengen ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada lagi tujuan mereka untuk mencari dunia. Nggak ada lagi tujuan mereka untuk cari popularitas. Nggak ada lagi tujuan mereka untuk mencari puji-pujian. Tidak ada itu semua. Yang ada mereka ingin mendapat senyum dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mahal nilainya. Dan alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah nggak kekurangan dari orang-orang ulama kayak begitu. Nggak kurang, baik dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya, banyak yang Allah bukakan. Kalau di sini yang saya pernah tahu dan dengar nih, di Indonesia ini ada di Jawa Tengah itu Kiai Taifur. Ya ini muridnya Abuya juga, Syed Muhammad Maliki. Ya banyak juga di sini habaib apa kiai juga ada orang-orang kayak gitu ada. Cuman emang banyakkan orang-orang kayak gitu nggak mau ngebuka. Karena mereka bukan dagang, bukan. Kalau kita kan baru punya kelebihan. Lihat tuh, kita show deh. Biar orang cium tangan. Biar orang datang sama kita. Kalau mereka yang kayak begitu nggak mau diketahuin orang. Enakan kayak begitu dia, kenapa? Sama Allahnya asik, sama Rasulnya asik. Ini ulama-ulama khawas yang kecintaan mereka kepada Rasul SAW benar-benar. Satu cerita hadirin, ini saya dengar langsung nih dari orangnya. Tentang ulama-ulama nih yang kita katakan orang-orang yang punya kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu orang, maaf waktu saya di Madinah dulu, ada satu namanya Syekh Hasan. Ini Syekh Hasan ini datang kepada murid-muridnya guru kita, guru saya, ya Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah. Datang. Beliau cerita. Beliau datang kepada Habib Zain, nangis. Bahasa kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Apa masalahnya? Beliau keluhkan masalahnya sudah 3 hari nggak ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluhannya apa? Datang ke Habib Zain nangis-nangis karena udah 3 hari nggak mimpi Rasul. Lah 3 hari nggak mimpi Rasul, nangis-nangis. Nggak jauh deh sama orang sini. Amin. Coba. Artinya apa? Ya hari-harinya selalu dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya minta amalan sama Habib Zain, dikasih amalan, beliau baca lagi amalan itu, beliau baca amalan itu, akhirnya balik lagi dapat mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi hadirin, kalau saya mau ceritain kayak begini 2 jam 3 jam juga masih belum selesai. Banyak yang kita dengar dari orang-orang yang saya kenal. Banyak. Alhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita ini kan orang awam. Kita ini orang awam, jangan sok macam-macam memberikan hukum, akhirnya sesat dan nanti menyesatkan. Dalam masalah agama udah ikutin ulama. Ikutin aja udah jelas. Ulama sholihin udah kita ikutin itu. Jadi jangan pakai sok cari jalan sendiri, udah ikutin ulama. Makanya dikatakan man qallada aliman laqiyallah saliman.
Siapa orang yang ngikutin orang alim maka dia akan jumpa kepada Allah dalam keadaan selamat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang punya kejujuran. Agama Al-Quran memerintahkan apa? Ikut dulu. Enggak dikatakan wa kunu minas shadiqin, jadi engkau orang-orang yang jujur. Enggak. Disuruhnya apa? Ikut dulu sama orang-orang yang punya kejujuran sama Allah. Kalau dia ikut baru tahu makna kejujuran, baru tahu makna bagaimana cara kedekatan kepada Allah, baru tahu bagaimana cara mengorbankan diri, pengorbanan untuk bisa dekat kepada Allah, baru tahu makna itu. Makanya alhamdulillah ya, terus ini pengajian terus jalan ya. Di sini masih ada guru-guru kita yang juga ngajar di sini nih, Mohsin, juga para habaib, para asatidah, kiai lain-lain. Alhamdulillah terus kita berjalan, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan makna cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar di perkumpulan, tapi akan kita bawa makna daripada kata cinta menjadi satu kembang di dalam hati yang besar, menjadi satu kekuatan yang besar untuk menggali cinta, untuk merapat dan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan membaca selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita manfaat, dan senantiasa kita mendapatkan petunjuk, dibukakan oleh Allah hati-hati kita agar hati ini dapat mencari rahmat, mencari cahaya dari cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang hadir kecuali kita semua orang-orang yang beruntung. Tetangga-tetangga apa semuanya mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan hati kita untuk mencari kedekatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang ada di sini dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah dan dikumpulkan nanti bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan almarhum Kiai Ustaz Hasan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda ke kuburnya beliau pada malam ini, dan senantiasa anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang dapat melanjutkan perjuangan orang tua, melanjutkan daripada perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.